Halo Sokes, kembali lagi dengan saya Dan Hari. Oke, langsung saja. Saatnya kita untuk mereview Google Pixel 7 Pro. HP ini sudah saya pakai kurang lebih 1-2 mingguan. Dan ada beberapa alasan kenapa teman-teman harus beli HP ini. Dan ada juga alasan kenapa teman-teman tidak beli HP ini. Apakah performanya masih worth it dan masih layak untuk dibeli di tahun 2024? Di video ini bakal kita bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe. Disclaimer dulu, HP Google Pixel ini merupakan HP yang tidak resmi di Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari HP ini, pastinya itu dapat ex-inter karena HP-nya tidak masuk atau tidak daftar TKDN. Jadi ini tidak resmi teman-teman. Dan saya sarankan kalau mau beli HP ex-inter itu harus emailnya terdaftar Bea Cukai. Seperti HP yang saya beli ini Google Pixel 7 Pro, internal 256 GB. Saya dapat harganya lumayan miring yaitu di 6,8 juta. RAM-nya 12 GB dan internal storage-nya di 256 GB. Tapi HP ini itu sebenarnya HP only teman-teman atau HP batangan. Dengan penjualnya dibelikan dus kayak gini. Ini itu dusnya OEM. Kalau teman-teman mau cek video unboxingnya silahkan cek di sini. Dan ini ada beberapa pilihan juga. Ini ada yang WiFi only, ada yang IMEI rewrite, ada yang Bea Cukai. Pokoknya macam-macam teman-teman. Jadi kalau mau beli Pixel 7 Pro ya harus siap sama konsekuensinya. Nanti kalau yang biasa ya bisa keblokir, kalau yang Bea Cukai agak mahal tapi IMEI-nya aman. Dan hal selanjutnya adalah desain dari Google Pixel 7 Pro. Buat teman-teman yang sudah pernah pakai HP Google, pasti sudah tidak asing dengan bentuk HP yang seperti ini. Bentuknya tidak terlalu jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Kamera belakangnya ini khas banget teman-teman, nonjol gede banget gitu. Kalau seri 6 kameranya itu dibalut dengan material kaca, sedangkan untuk seri 7 kameranya dibalut dengan frame aluminium. Ngomongin soal frame, HP ini menggunakan frame berbahan aluminium. Untuk posisi tombolnya sebelah kanan ini lumayan aneh teman-teman. Biasanya kan kalau HP-HP normal itu tombol power ada di bawah. Kalau ini tombol powernya ada di atas. Kalau untuk menjangkau sebenarnya mudah-mudah saja sih, tapi kalau kita nggak biasanya itu sering kepencet yang tombol volume ini. Kalau untuk bagian atas ini ada satu mikrofon dan ada satu garis antena. Terus ada ini bukan gini, ini sebenarnya bukan tempat SIM teman-teman. Ini itu antena untuk jaringan 5G. Kalau untuk sebelah kiri cuma ada slot SIM dan slot SIM-nya ini single SIM ya teman-teman ya. Kalau untuk bagian bawah ini ada satu tempat untuk charging. Sudah USB Type-C dan USB Type-C-nya ini sudah tipe 3.2. Jauh lebih cepat kalau untuk pindah data. Bagian kiri ini ada mikrofon, bagian kanan ini ada satu speaker. Speakernya ada dua, satunya ada di bagian atas. Jadi ini sudah stereo speaker. Warna dari Google Pixel Series 7 ini sekarang juga sudah berubah menjadi single tone. Bikin HP-nya lebih kelihatan elegan dan premium. Karena HP yang saya pakai saat ini warnanya hitam, jadi sudah pasti gampang banget kotor. Overall desainnya ini cakep, build quality-nya juga premium. Intinya sudah memenuhi standar-standar HP flagship. Sebenarnya ada satu fitur yaitu IP68. Harusnya ini tahan air dan tahan tebu ya, tapi karena ini handphone second saya tidak berani mencobanya. Saya juga tidak mensarankan pada teman-teman kalau ambil HP second itu dicebur-ceburin ke air, nanti malah mati ya wassalam teman-teman, tidak jadi pakai handphone. Balik ke layar depan, Pixel 7 Pro ini mempunyai layar yang agak curve itu bagian sampingnya miring gitu teman-teman. Saya jadi inget HP Samsung S7 Edge dulu, wah nge-hype banget, tapi sekarang itu layar-layar HP itu kembali ke flat lagi. Minusnya kalau layar agak curve gini kita itu bakal agak susah kalau mencari pelindung layarnya, karena biasanya itu kalau kita pakai yang tidak terlalu bagus, bagian samping-sampingnya itu tidak nempel rata, jadi malah nanti gampang copot. Solusinya kalau lebih gampang itu pakai hidrogel. Untuk ukuran layarnya Pixel 7 Pro dibekali dengan layar sebesar 6,7 inch, dibekali dengan panel LTPO AMOLED, resolusinya besar 1440 x 3120 pixel, support HDR10, layar 120 Hz, dan kecerahan maksimalnya sampai 1500 nit. Yang bikin tambah cakep, bezel dari Pixel 7 Pro ini tipis di semua sisi layarnya. AMOLED di Pixel 7 Pro ini tergolong layar yang bagus untuk pemakaian saya. Layar 120 Hz juga smooth. Ini sangat membantu kalau kita penggunaan multitasking ya. Itu bisa gulirnya itu lancar dulu teman-teman. Beda kayak layar yang belum 120 Hz atau 60 Hz biasa. Warna yang dihasilkan di layar ini tergolong vivid karena ukurannya yang gede. Kalau kita pakai nonton ini berasa puas banget teman-teman. Sayangnya dengan ukuran layar yang gede, speaker yang digunakan di Pixel 7 Pro ini menurut saya standar teman-teman, belum bisa menyaingi iPhone. Dan ada satu fitur lagi yaitu layar dari Pixel 7 Pro sudah support fingerprint under display. Ada dua keamanan, satu itu face unlock dan satunya itu fingerprint. Kalau saya sendiri lebih suka pakai fingerprint karena face unlocknya ini pakai kamera biasa, belum ada sensor seperti Face ID di iPhone. Jadi kalau malam-malam itu suka ngaco teman-teman. Oke, sekarang kita ke bagian
bagian dapur pacu atau mesin di Google Pixel 7 Pro. Prosesor yang digunakan di HP ini menggunakan prosesor bikinan Google yaitu Google Tensor G2 dengan fabrikasi 5 nanometer. Untuk unitnya saya pakai ini menggunakan RAM 12 GB dan internal 250 GB. Kalau teman-teman mencoba cek di aplikasi Antutu dapat skor 880 ribuan. Dan kalau secara performa, HP ini menurut saya masih ngebut. Emang tidak sekencang pesaingnya ya yang menggunakan prosesor Naga itu. Tapi kalau untuk pemakaian normal sudah cukup, performanya juga masih responsif, buka aplikasi tetap sat-sat, dan jika digunakan untuk multitasking, HP ini juga masih sangat enak. Kenapa bisa begini? Dikarenakan ini HP-nya Mbah Google. Software yang digunakan di HP ini itu sangat matang dan optimal. Sekarang kan 2024, HP Google Pixel yang saya pakai ini sudah dapat software update Android 15. Jadi Google bisa membuktikan kalau dengan software yang bagus itu bisa menunjang performa yang optimal. Karena sekencang apapun performanya, kalau softwarenya kentang atau ampas, ya pasti tidak bisa dipakai dengan enak. Tapi kalau teman-teman suka main game, saya sarankan kalau gaming di HP ini itu install game yang tidak terlalu berat seperti PUBG atau Mobile Legends atau sejenisnya lah. Kemarin saya coba main game di PUBG dan Mobile Legends itu di HP ini, teman-teman bisa dapat settingan HDR ekstrim dan bisa rata kanan lah pokoknya intinya. Dan gameplaynya itu sangat enak, lancar banget. Tapi kalau teman-teman main game yang agak berat seperti Genshin Impact, bisa memang dimainkan tapi grafiknya harus disetting yang low atau yang paling kiri. Balik lagi ini bukan HP gaming, dan kalau teman-teman suka main game, saya sarankan mending ya pakai iPhone saja lah sekalian. Plusnya di prosesor Google Tensor G2 ini suhunya adem banget. Saya jarang banget menemukan suhu panas di HP ini karena suhunya adem, ini nanti berimbas ke baterainya. Untuk baterainya sendiri, Google Pixel 7 Pro ini dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh. Untuk pemakaian standar yang dipakai kerja, tidak gaming ya. Ini awet teman-teman. Biasanya saya ngecas itu HP saat pagi hari full. Saya pakai kerja, saya pakai Google Maps, saya pakai browsing. Intinya ya kerja standar lah. Baterainya bisa tahan sampai malam, dan malam pun masih tersisa 20%. Saat kita sampai mau tidur itu masih ada baterainya teman-teman. Nonton YouTube sekitar 1 jaman itu berkurang kurang lebih 5%. Kemarin saya coba tes menggunakan aplikasi Antutu, itu kan prosesornya di boost mentok, itu berkurang cuma 6%. Kalau untuk chargingnya ini standar ya, maksimal 30 watt, 0 sampai 100-nya sekitar 90 menitan. Kalau untuk kameranya, Google Pixel 7 Pro merupakan salah satu HP dengan kamera terbaik di zamannya. Gimana dengan tahun 2024? HP ini menggunakan setup 3 kamera ya. Untuk kamera utama dibekali dengan resolusi 50 megapiksel dengan f1,9 dual pixel PDAF dan sudah dibekali OIS. Kalau kamera ultrawide-nya 12 megapiksel dengan f2,2 ultrawide, dan lensa telefotonya dibekali dengan 48 megapiksel dengan f3,5 5 kali optical zoom. Kalau kamera depannya ini resolusinya cuma 10,8 megapiksel dan f-nya 2,2. Kalau ngomongin soal hasil kamera depannya ini menurut saya aneh teman-teman. Kalau kita pakai selfie, gambarnya lebih fokus ke background, bukan malah ke muka kita. Jadi kalau misal kita foto cekrek kayak gini, itu yang fokus itu bagian di sini, background ini. Malah di muka itu agak ngeblur. Jadi ternyata kamera depan ini itu fix fokus ya, tidak bisa autofocus. Saya yakin kalau HP ini dipakai cewek-cewek ini bakal tidak suka dengan HP ini. Karena buat apa kamera bagus-bagus tapi tidak bisa fokus. Untungnya kamera belakangnya ini masih bagus banget teman-teman. Warna yang dihasilkan itu vibrant, skin tone-nya juga cakep. Untuk detail saat di luar ruangan masih sangat bisa diandalkan. Dynamic range tergolong masih oke. Dan yang saya suka itu hasil antara lensa utama dan lensa ultrawide itu hasilnya tidak begitu jomplang. Berkat software Google juga sih. Oke, ini kita tes kamera belakang, dan ini posisi turunan ya. Ini turunan teman-teman. Dan harusnya sih tidak begitu stabil ya, karena saya tidak memakai gimbal. Ini lensa 0,5. Kalau untuk lensa 0,5 nya
di preview bagus teman-teman, cuma nggak tahu nanti ya. Kalau ini untuk lensa utama. Nah, dan kalau kita zoom, ini posisi di sini 2 kali, dan ini zoom 5 kali. Yuk. Bisa lihat pohon sampai sana. Ini belum mentok teman-teman, bisa sampai mentok. Oh, bisa sampai 20 kali. Wih. Tapi ya buat apa zoom jauh-jauh? 1 kali saja cukup. Kita ke 0,5 lagi. Kayak gini. Ini posisi lagi di Sunan Giri. Yang tahu daerah sini silahkan komen di bawah. Oke. Mantap sih. Oke, jadi ini adalah tes perekaman kamera belakang menggunakan Google Pixel 7 Pro. Ini saya lagi naik motor guys, dan ini kondisi sore hari. Sekitar hampir jam 5 ini teman-teman, dan kondisi lagi mendung ya. Dan ini untuk lensa utamanya. Kalau lensa kedua kayak gini, kalau lensa ultrawide kayak gini teman-teman. Dan ini tahun untuk ditiru ya, saya motoran tapi pakai HP karena lagi kepingin saja. Ini balik ke lensa utama teman-teman. Ini harusnya anginnya bunyi bus-bus gitu, tapi nanti teman-teman bisa nilai sendiri saja. Lagi syahdu guys, di daerah Sumengko, Gunungan. Nah, ada perempuan-perempuan. Banyak bocil-bocil, dan itu ada gunung juga. Oke. Tes perekaman kamera depan Google Pixel 7 Pro. Ini yang mode 1 kali ya. Ini 1,4 keping zoom. Kalau ini lebih lebar teman. Nah, ini kondisi sore hari guys. Mantap. Dan ini kalau backlight. Tuh, sinar mataharinya kalau gini pas, ini tidak begitu backlight. Kalau di preview sih emang tidak bisa fokus ke wajah teman-teman, malah fokus ke sini background ya, kayak gini. Oke ya, kalau buat review sih menurut saya kurang worth it ya, lebih bagus yang kamera belakang. Oh ya, sama satu lagi teman-teman, software di Google Pixel ini emang menurut saya bagus banget ya. Terutama ini aplikasi foto bawaan dari Google. Ini ada beberapa fitur editan yang menurut saya lumayan berguna. Yang biasanya saya pakai sih fitur untuk menghilangkan objek. Jadi kalau kita misal foto di tempat yang agak ramai, itu kita bisa menghilangkan beberapa objeknya. Jadi itu seakan-akan kita foto sendirian gitu teman. HP sekarang sih sudah banyak yang itu ya, bisa ya. Cuma menurut saya hasilnya di Google ini lebih apa ya, lebih natural dan bagus teman. Lalu fitur selanjutnya adalah fitur menghilangkan blur, atau misal kita foto saat shaky gitu, hasilnya bisa diedit di aplikasi foto jadi tajam teman. Dan ya, kurang lebih seperti itu untuk review Google Pixel 7 Pro di tahun 2024. Apakah rekomend? Menurut saya sebenarnya ini tergantung karakter teman-teman ya. Kan ada orang itu cari HP itu cari aman, terus garansinya terjamin, terus dijual lagi itu juga gampang. Kalau karakter teman-teman seperti itu, saya sarankan jangan beli Google Pixel 7 Pro. Tapi kalau teman-teman itu mempunyai karakter yang suka tantangan, terus suka HP yang tidak mainstream, terus suka HP dengan kamera yang cakep, ambil Google Pixel 7 Pro ini. Memang ini tuh HP-nya tidak resmi di Indonesia, dan saya yakin kalau HP-nya rusak ini servisnya juga agak ribet. Tidak semua tempat servis itu bisa, beda kayak Android normal. Tapi tetap ada aja fansnya teman-teman. Karena menurut saya ya ini Google gitu loh. Google itu tidak bisa dinilai dengan angka. Mau itu Antutu besar, mau itu apa. Google Pixel 7 Pro masih bisa diandalkan meskipun skor Antutunya di bawah 1 juta. Bahkan itu kemarin saya lihat review ya. Ada YouTuber yang pakai Google Pixel 9 XL dapat skor Antutu cuma 900.000. Bayangkan guys, HP zaman sekarang harganya di atas 20 juta, tapi skornya ya gitu-gitu aja. Kalau teman-teman cari HP yang mementingkan spek, ya bisa geser ke produk lain seperti Xiaomi, itu speknya bagus. Kemarin saya review Xiaomi 14, itu bagus banget teman-teman. Gak nyangka saya bisa seperti itu. Nanti bakal saya bandingkan juga sih sama ini. Terus ada juga sekarang Vivo seri terbaru juga bagus speknya. Terus apa ya, Samsung juga sekarang bagus. HP-HP sekarang itu speknya bagus-bagus teman-teman. Dengan harga 6 jutaan, kalau saya ini masih sangat worth it untuk dibeli. Jadi segitu dulu untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah nonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan jangan lupa juga untuk subscribe teman-teman. Saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini kayak kemarin guys, tapi ini emang lagi apa ya, nuansanya banyak kondangan.